Ya pemirsa, sehat bersama Herbal masih dengan Sinsia Yondi Chandra. Kami kembali bergabung bersama Anda dan tentu saja kami informasikan bahwa kita saat ini live. Jadi Anda bisa bergabung, tentu saja bisa langsung konsultasi dengan Sinsia Yondi Chandra dengan nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda saat ini. Silakan difoto. Jadi bisa di telepon kapanpun Anda mau, karena juga berkaitan jika konsultasi lebih lanjut pada esok harinya pastinya. Baik, Sinsia, kita lanjutkan kembali. Tema yang kita ketengahkan berkaitan dengan sakit kepala berkepanjangan berbahayakah ini. Tapi apapun keluhan kesehatan Anda, silakan konsultasikan dengan Sinsia Yondi Chandra. Sekali lagi, ini berhubungan dengan tentu saja pencegahan penyakit begitu saya, dan tentu saja apapun keluhannya, Sinsia selalu tekankan bahwa harus lihat dari awalnya apa organ tubuh yang akhirnya tidak berfungsi maksimal. Sinsia tadi seperti apa? Apa yang kemudian terjadi jika kemudian kita konsumsi obat, apalagi misalnya kalau bukan obat tanpa resep dokter ya, obat di warung begitu, tapi kita terus konsumsi setiap hari jika sakit kepala konsumsi lagi, ini tuh akan berbahaya juga untuk organ tubuh kita kan, Sinsia ya? Ya itu begini ya, kadang-kadang pasien tuh maunya instan. Baik. Jadi maunya, saya mau langsung kelihatan sekali. Boleh, tapi mesti cari sumbernya. Baik. Pak, harus itu, karena kalau tidak itu cuma hanya hilangin sakit. Tentu mau lah hilangin, siapa nggak mau hilangin sakit? Jangka pendek akan sembuh gitu. Tapi harus cari tahu kenapa dia bisa sakit, harus cari tahu. Jadi bukan hanya untuk makan obat hilangin sakit saja. Pasti saya juga kalau sakit saya makan obat sakit, tetap beli itu obat-obat makan ya sementara obat sakit, sementara kita cari tahu kenapa bisa begitu, apalagi kalau sudah sering ya setiap hari begitu ya. Harus begitu. Jadi harus dibarengin itu. Baik. Kemudian disebutkan juga di sini Sinsia, artikel sakit kepala yang terus-menerus bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah, katanya seperti apa, Sinsia? Nah, pastinya itu pembuluh darah. Kalau tadi saya bilang kan, kenapa Anda bisa sakit di kepala? Itu tidak ada lain, pasti ada hambatan. Hambatan itu kan dalam medis Chinese ada satu kata-kata, tong jiushi bu tong. Kalau kamu sakit artinya tidak lancar. Oke, baik. Tidak lancar menyebabkan sakit. Kenapa? Sekali nih, dia kan mau jalan nih dihambat sih. Kenapa hambat? Nah, banyak penyebabnya. Satu adalah dia ngendap ke situ. Jadi pembuluh jadi nyempit dia. Satu tadi bilangnya ada kotoran tumpuk di situ, jepit sarafnya itu sakit juga. Nah, meriden dia lewatin darahnya, gara-gara meridennya dari liver dia sakit di atas. Saya kan bilang kan dia lewatin atas, sakit atas dia. Karena itu saraf sih soalnya dia. Baik. Dia sarafnya, dia sini sakit, akhirnya sakit ke situ dia. Kenapa nggak tempat lain? Kenapa mesti di sini? Ya nggak di atas. Berarti the livernya ada masalah sudah. Berarti emang pada akhirnya kan satu bagian tubuh kita ini kan satu kesatuan begitu ya. Ada satu jalurnya. Dalam TCM itu ya, TCM itu tradisional Chinese medicine. Jadi dia punya organ itu ada jalurnya. Jalan kemana itu dia jalurnya itu dia. Kalau di belakang tadi belakang kantong kemih, ginjal. Baik. Kalau samping empedu. Baik. Silakan, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon. Silakan bergabung. Tema yang kita ketengahkan yakni berkaitan dengan sakit kepala berkepanjangan berbahayakah. Tapi kemudian jika ada keluhan atau mau berkaitan juga ingin tahu lebih banyak berkaitan dengan Malam, Pak Nur. TCM, sudah ada Bapak Nur di Palu. Ya, keluhan apa nih, Bu? Silakan langsung Sinsia. Saya sering sakit kepala sebelah kiri, dokter. Kiri ya. Nah, tadi saya bilang samping itu biar kiri kanan itu empedu dia. Jadi kadang-kadang dia sakitnya itu separuh dia itu dia. Itu dia menusuk. Ya, nusuk. Nah, kalau nusuk terutama di belakang telinga. Oh iya. Jadi itu belakang telinga, kadang-kadang juga dari telinga juga bisa. Jadi banyak penyebabnya. Sekarang pengobatannya begini, kita bukan ngobatin, tapi kita tadi saya bilang kan, kenapa sakit? Karena tidak lancar. Nah, kita nanti kasih nutrisi, perbaikin metabolismenya itu, perbaikin empedu, perbaikin belakang kuping itu, nanti hilang sakitnya itu. Kita bukan ngobatin sakit, kita maunya organ itu satu-satu pulih kembali. Nah, kalau tidak ada hambatan, otomatis sakitnya hilang dia. Berapa lama sudah, Pak? Berapa lama sudah? Saya ada riwayat darah tinggi. Itu dia penyebab juga antara satu, karena darah tinggi itu udah mampet, tahu nggak? Kenapa darah tinggi saya kasih tahu ya? Kita punya pembuluh darah sudah mulai nyempit, jadi jantungnya paksa mompa dia. Akhirnya tensinya naik dia. Nah, nyempit tuh selalu bikin kita sakit nih.
Karena dia Iya, nggak iya. lancar, darah tidak lancar lagi dia. Sudah mulai nyempit dia sudah. Apalagi Iya, nanti iya. kalau mulai tangannya semutan, kaku Iya, iya. lehernya. Tangan sering kesemutan tangan. Itu kelihatan sudah. Bapak belum ngomong saya sudah tahu. Kenapa? Karena ada nyempit di situ sudah. Nah, kalau biarin, kalau tutup stroke dia. Kena dia begini ya. Kalau kena Iya. kanan, stroke-nya kiri. Kena kiri, stroke-nya kanan. Jadi laki-laki selalu kenanya di kiri. Dia stroke-nya. Iya, 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 Tapi sakitnya kadang-kadang di kanan dia. Kanan kiri juga bisa. Ya, kena empedu tuh dia dua-duanya bisa kena dia tuh. Jadi nanti pengobatan itu adalah lebarkan pembuluh darahnya dengan cara meningkatkan Anda punya metabolisme untuk dikeluarin. Nanti dikeluarin. Yang paling penting, Pak, pantang. Ya, Nur. apa itu tahu nggak? Apa? Manis sama minyak stop dulu. Jangan makan gorengan, santan, iya. lemak, berhenti dulu, Pak. Ini sudah nyempitnya sampai 7%. Jadi jangan sampai tutup baru ngobatin. Jadi you stop dulu makan yang manis-manis, baik minyaknya stop dulu. Nanti saya kirim nutrisi, nanti dia lebarkan, nanti hilang semua, satu-satu hilang. Ya. Ya. Kalau kopi. Kopi pahit. Jangan kasih gula. Sering minum kopi. Boleh, tapi jangan kopi manis lagi. Pelan-pelan buang gulanya. Jangan kopi manis. Ketawa ya. Pelan-pelan nanti kamu manis nggak mau lagi. Kalau you sudah rasa enaknya kopi Iya, iya, pahit, nanti manis nggak mau lagi. Hebat itu, ya nggak? Iya, Besok iya. Terima kasih, dokter. besok Terima pagi kasih, dokter. besok pagi teleponnya ke 66 00047. Nanti saya Iya. kasih tahu kode obatnya, cara Iya. kirimnya gimana, nanti saya kasih tahu besok ya. Jam 7 Iya, iya. pagi sampai jam 12 siang, Pak. Ya. Jelas ya? Pak Iya. Nur di Palu ya. Oh, iya. Baik. Iya, di Palu Baik, ya. baik. Nanti bisa dikirim ke sana itu ya. Baik. Iya. Ya. Terima kasih, Ya, Pak makasih Nur. dokter. Terima Sama-sama. kasih. Baik, sama-sama untuk Pak Nur. Sekali lagi informasikan, silakan Pesan. difoto layar kacanya Pak Nur yang ada di Palu untuk call center Sinseon di Chandra. Tentunya sudah di layar kaca Anda. Dan Pak Nur, mohon disesuaikan dengan, karena di sana mungkin lebih awal 1 jam ya Sinse ya, berada di Palu pastinya. Untuk besok dari jam 7 sampai dengan jam 12, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Yang di belakang Pak Nur kami nantikan tentu saja untuk konsultasi lebih lanjut dengan Sinse Yuandi Chandra. Sinse tadi sebutkan satu kasus dari Pak Nur, ternyata juga ada berkaitan dengan pembuluh tekanan darah Ya. tinggi seperti itu Sinse. Karena Tekanan dia mulai semutan artinya dia pembenaran nyempitnya sudah sampai 7%. baik, 7% ya. Baik. 70 70% bahkan. Baik, sudah ada yang berikutnya, silakan. Halo, selamat malam. Ada Bapak Budi. Rudi di Semarang, silakan Sinse Halo. langsung. Malam Pak Budi, ya. Keluhan apa nih Pak? Ya, malam. Keluhan apa Pak? Halo Pak. Pak, DBD itu membahayakan. DBD. Ya. Ya semua penyakit bahaya Pak. Mana ada penyakit yang nggak aman, nggak ada. Ya nggak. Jadi sekarang nggak enak di mana Pak? Nggak enaknya di mana? Hah? Pak Budi. Di kepala. Kepala, iya. baik. Nah, berarti lemah di kepala. Jadi mana lemah, situ kena dulu dia. Nah, lemah di kepala berarti situ ada penyempitan. Nah, sakitnya di belakang, atas, samping, ada depan, belakang. Sakit di mana? Kepalanya di mana sakitnya, Pak? Belakang. Nah, belakang. ketahuan. Sinse udah tebak. Iya, ya. Baik. saya udah tahu sakit belakang dia. Nah, sakit belakang artinya kamu sudah mulai ada masalah ginjal sama kantong kemih. Jadi dia nanti apalagi berempetnya, pundak tidak enak, pinggang nggak enak, kencing malam, seksualnya turun, pinggang nggak enak, lutut nggak enak. Itu satu-satu berempet nanti dia. Karena ginjal itu dia buang asam urat, nggak bisa buang, dia timbul masalah dia. Jadi ini nanti pengobatan tuh kita perbaiki ginjal, perbaiki kantong kemih, nanti pelan-pelan dihilang semua, tegangnya hilang, ini hilang nanti dia, ya. Jadi besok pagi Bapak harus telepon ke 66 00047 jam 7 sampai jam 12 siang. Yang paling penting ya, pantang makan dulu yang namanya emping, ikan teri, kangkung daun singkong, itu favorit Bapak itu. Jadi mesti berhenti dulu, ya. Kacang tanah, kacang mete nggak boleh lagi, ya. Itu asam uratnya agak banyak sudah. Oke, Pak Budi di Semarang ya, tadi sudah banyak disebutkan satu pantangan yang disebutkan oleh Sinse. Kenapa tau nggak? Aha. Karena Semarang ya,
dia suka makan Makanannya. rebung. Hubungan. Lumpia rebung itu, waduh, itu asam uratnya tinggi sekali itu. Ini kayaknya Jadi nggak banyak makan pasien tradisional saya tahu ya? nggak, di Semarang kebanyakan pundak tidak enak, pinggang nggak enak, kebanyakan kena memang ginjal itu. hubungannya dengan Asam makanan urat. tradisional juga ya Sensei ya, Asam yang urat. sering Nggak, Baik. bukan suatu tradisional, soalnya itu mengandung purinnya tinggi. Baik, karena memang sudah ada permasalahan di dalam tubuh, kemudian makanan itu Bukan semua tradisional Iya. tinggi, enggak, ada beberapa jenis saja. Kayak Baik. contohnya itu rebung, paprika, itu daun singkong ya, ikan teri itu stop dulu. Karena itu tinggi purinnya, purin tinggi, you nggak tahan, Baik. nggak kuat. Ada orang kuat, anda nggak kuat. Apalagi yang namanya petis. ini penyebabnya langsung ke kepala juga Sensei ya, Iya. akibatnya. Baik, silakan yang berikutnya sudah yang bergabung kembali di belakang Pak Budi di Semarang. Siapa? Halo, selamat malam. Selamat malam. Ada Halo, Pak, silakan Pak Eng Jakarta, langsung dengan Sensei. Malam, Bang. Ya, keluhan apa nih Pak? Ya ini Pak, kemarin dari Sabtu kemarin saya nih yang pandangan berputar ordo saya ke dokter, dicek ke dokter katanya vertigo. Vertigo. Terus gimana tuh Pak? Ya. Seperti Ya, begini ya. Jadi itu artinya Anda punya kuping sudah masalah, mata masalah. Kenapa? Karena kuping itu di belakangnya ada 2 saraf. Satu sarafnya seimbangan, satu sarafnya dengar. Nah, kalau kena seimbangan, orangnya, kenapa saya nggak stabil ini? Itu dibiarin lama-lama muter. Kenapa? Makannya terlalu asin, Pak. Jadi harus batasin asin. Yang namanya asam urat ya, yang namanya ikan teri, emping, kacang tanah, mete, kangkung, daun singkong yang makan dulu. Nanti saya perbaikin dia punya sarafnya, lebarkan pemudarannya, nanti pusing hilang. Ya, satu-satu nanti hilang. Bapak Jakarta nanti kalau bisa datang ke tempat saya karena di terapi lebih cepat ngobatinnya. Jadi ada alamatnya kulit. Nah, di Muara Karang ya. Nah, jadi besok pagi telepon, saya kasih tahu nanti apa obatnya, gimana cara pengobatannya, ya. Baik, Pak Eng di Jakarta. Jelas ya Pak ya? Apalagi mau ditanya? Baik, sepertinya sudah selesai. Terima kasih Pak Eng di Jakarta. Karena memang di Jakarta ada baiknya langsung ke Ya, lebih cepat ke baik. Sensei ya, ke terapi pengobatan Sensei Yohandi Chandra. Alamatnya sudah ada di layar kaca Anda. Dan kami informasikan juga, mohon untuk hanya mendengarkan melalui telepon agar tidak terjadi feedback di studio kami. Silakan yang di belakang dari Pak Eng dari Jakarta, silakan yang bergabung kembali untuk konsultasi lebih lanjut dengan Sensei Yohandi Chandra. Sensei, kita lanjutkan kembali ke tema kita, yakni sakit kepala. Ternyata semuanya makanan tadi disebutkan bahwa pusatnya di pencernaan, gangguan pencernaan ketika misalnya ada yang muncul di depan, di belakang. Tadi kalau di belakang kan berhubungannya Kantung dengan kemih. kantung kemih. Kalau di depan, Ginjal. Sensei? Ma, Oh, di depan lambung. mah lambung. Ini seperti apa nih Sensei? Iya, ya lambungnya tidak bagus. Banyak orang kan sakit mah. Mhm. Nah, dia sini nggak enak tarik gitu. Iya. Itu lambung. Ya, kalau samping empedu. Baik. Iya. Sudah yang masuk kembali. Halo, selamat malam. malam. Selamat malam, silakan Bapak Mariono, Kalimantan Tengah. Silakan Sensei. Iya, Malam. ini Sensei. Ya, silakan. Ada masalah ini setiap sore itu badan itu panas, kemudian setelah panas itu pusing kepala. Itu Sensei. Ya, jadi begini ya. Memang kalau sering panas, pernah diukur nggak suhunya? Berapa derajat? Pernah ukur nggak? Belum pernah Sensei, belum pernah. Mesti ukur, Pak. Karena Iya. kalau kita saya tuh tekanan darah tinggi Sensei. itu dia, itu bahaya. Kalau tekanan darah tinggi tambah panas itu bahaya. Bahayanya apa tahu nggak? Nah, pembudarannya pasti sudah menyempit. Kenapa bisa darah tinggi? Karena pembudaran nyempit, jantungnya paksa mompa, paksa ya naik tensinya. Nah, kalau begitu apa benar? Nggak benar. Lama-lama jantungnya bengkak. Nah, nanti kalau nyempit tutup dia stroke dia. Kena di sini stroke, kena sini jantung koroner, kena ginjal gagal ginjal. Jadi kayak begini jangan tunggu lagi. Itu badan kita sudah kasih kode. Anda nggak benar sudah. Jadi kita mesti cari tahu di mana masalahnya. Biasanya kayak gini ya, itu pasti dari ginjal dulu. Nanti pelan-pelan berembet dari ma ke ginjal, nanti kena otak, kena jantung satu-satu berembet nanti dia. Ya, jadi besok pagi nanti telepon ke saya kasih tahu Iya. apa
nutrisi untuk memperbaiki Anda ini sistemnya, perbaiki ginjalnya, pembuluh darah dilebarkan, nanti satu-satu dia hilang dia sudah. Ya, jelas ya Pak ya. Pak Mariono Iya. di Kalimantan Tengah. Ya prosedurnya nanti gimana Pak? Masalah obat, Besok Pak? pagi telepon ke 66 00047. Saya nanti kasih tahu kode obat, kasih tahu rekening, kasih tahu harga berapa. Nanti saya mau cek lagi apa masalah Bapak, di mana dia punya poinnya. Nanti satu-satu nanti nutrisinya beda-beda semua. Kalau ada di ginjal kasih ginjalnya, liver. Jadi nanti beda. Penanganan. Harus saya banyak ngomong dulu, nggak bisa di sini sekaligus ngomong semua. Orang lain nggak bisa masuk nanti, tahu nggak Pak? Baik, Pak Jadi Mariono. besok pagi telepon saya jelaskan semua. Jam 7 pagi sampai jam 12 siang ya. Tiap hari boleh telepon. Senin sampai Sabtu, bukan besok saja. Baik, baik. Jelas ya Pak ya? Pak Mariono jelas ya? Jelas Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Mariono. Baik, silakan difoto layar kacanya, sudah ada nomor telepon di sana. Jadi bisa langsung besok menghubungi Sinseo di Chandra. Karena kalau saat ini tentu tidak akan selesai ya Sinseo ya. Ada pendalaman lebih dalam lagi mau tentu ditanya. saja dari Sinseo untuk mendalami setiap masalah dari tentu saja Anda pemirsa Space Tone TV. Nanti Baik, dia punya penyakit satu-satu saya korek nanti. dilihat satu Sinsei ya. Baik Sinsei, kalau kemudian kita bicara berkaitan dengan sakit kepala yang berkepanjangan, ini kan persoalannya berbeda-beda. Dari sekian banyak, ini kan lebih banyak nih variannya Sinsei. Apa nih kalau misalnya untuk kantung kemih yang bermasalah, pengobatannya seperti apa nih yang diberikan? Begini ya, kita kembali ke awal. Kenapa kantong kemih? Kampung kiri kepalanya siapa? Kepalanya ginjal. Kantong kemih itu anak buahnya. Jadi kalau ginjal kena, selalu apa tau nggak? Dia mulai kencing malam, mulai sakit pinggang, mulai tidak bisa stabil, tidak bagus karena ada kena kuping, itu semua anak buahnya ginjal. Terus pinggangnya sakit, lutut sakit, pundak sakit, terus kaku lehernya. Baik. Dia berembet. Kenapa? Karena ginjal itu adalah tukang buang sampah. Nah, sampah nggak bisa buang, apa terjadi? Dia buang di badan, tumpuk di badan dia. Nah, asam urat sendi, kolesterol di pembuluh darah. Nah, ini bikin kita masalah. Jadi mesti metabolisme mesti bagus, tau nggak? Mesti tiap kalinya buang. Nah, fungsi ginjalnya nggak bagus, kencingnya lancar. Ini malah tidak, bukan nggak lancar, malah sering kencing karena lemah sudah. Fungsinya lemah, nggak tahan sudah kencing. Dan setiap keluhan Dia bukan itu- banyak kencing bukan bagus. Dia nggak bisa tahan sudah. Dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Ya nggak, baik. dikit-dikit mau kencing. Nah, itu tanda-tandanya dia ada masalah sudah. Artinya ada kode dari badan Anda yang tidak beres dengan organ tubuh benar kita. sudah. Yang berikutnya silakan. Halo, selamat malam. Ada Ibu Selviana, Sumatera Selatan. Silakan Ibu. Malam Bu Selviana. Keluhan apa nih Bu? Keluhan apa Bu? Dengan ibu saya, ya saya ini sebentar. Oke. Bentar. Makan. Iya. Banyak keluar keringat. Oke. Waduh. keringetan. Jadi masalahnya banyak, selain kena kepala juga kena jantung. Jadi ini semua gara-gara kita punya kondisi kayak kita sudah naik bukit, turun bukit. Jadi dia punya pembuluh darah tadi lebar, tau gak? Lama-lama nyempit. Nah, nyempit sini dia tangannya getar. Ya, Oke. nyempit ya, jantung tidak enak juga bisa getar. Tiroid juga bisa getar. Nanti saya cari tahu di mana masalah Anda getarnya itu. Jadi pengobatan itu bukan ngobatin getar saja. Mau makan Pak. Nah, itu awalnya. Baik, baik. Awalnya dari makan tidak bagus. Jadi badan kita dia metabolis terus dia batuk. Lain Batuk lagi. juga. Batuk banyak jenisnya. Wah, ini komplikasi nih. Banyak ini ada jenis, ini ada Selviana. komplikasi. Jadi batuk itu banyak jenisnya. Batuk alergi, ada batuk virus. Batuknya sudah lama belum? Berapa lama? Udah 2 bulan. Wah, Nah, lama juga cukup nih. lama. Berarti batuknya sudah mulai jadi batuk alergi sudah. Jadi nanti saya pengobatannya itu satu-satu perbaikin. Mau perbaiki batuk, oke, saya perbaiki batuk dulu. Perbaiki mah dulu. Nanti getarnya pelan-pelan. Karena getar itu penyakit menaun sudah. Jadi getarnya. Iya. Kita harus tahu nanti mana duluan pengobatannya. Jadi batuk saya perbaikin dulu, pencernaan perbaikin dulu. Nanti baru satu-satu beresin. Jadi besok pagi ibu nanti telepon ke saya ke 66. Pak, Pak. Silakan. Satu lagi Pak. Apa lagi? Ini anak saya, umurnya 22 tahun. Ada benjolan di atas Payudara. payudara. Payudara kan, biasa payudara. Ya, Nah, itu nggak boleh makan apa? nggak boleh makan lemak, minyak, pantang itu. Ya, kebanyakan minyak dia itu deh.
Jadi nanti telepon saya hilangin semua itu. Kalau muda cepat Bu. Karena muda itu ya lebih gampang meningkatkan dia metabolismenya. Itu metabolisme nggak bagus dia, cernanya jelek dia. Nanti saya cerita nanti, ya. Jadi besok pagi telepon ke 666 saya kasih tahu kode obat apa, cara kirim di mana. Jadi supaya bisa kirim ke Sumatera Selatan. Di mana Sumatera Selatan? Palembang atau Muli? Di mana itu? Halo, Iya. Muara Enim. Muara Enim, boleh nanti dikirim ke sana. Jadi besok pagi telepon aja, ya. Telepon ke 666 Baik, ya. terima kasih untuk Ibu Selviana, semoga sehat selalu. Dan Ibu Selvi jangan lupa untuk difoto ya layar kacanya. Di sana sudah ada call center Sinseo di Chandra. Besok ditelepon dari jam 7 sampai dengan jam 12 Sinseo ya. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi besok silakan langsung ditelepon untuk konsultasi lebih lanjut, lebih dalam lagi berkaitan dengan keluhan-keluhan dari Ibu Selvi. Yang lainnya silakan bergabung kembali bersama kami masih di Sehat Bersama Herbal. Sinseo, kita lanjutkan yang berikutnya. Kalau kemudian ada satu kasus ini tetangga saya Sinseo, seorang ibu-ibu yang ketika misalnya sedang hamil selama 9 bulan itu sakit kepala terus, tapi ketika melahirkan sudah berhenti. Ini seperti apa nih Sinseo? Ya, pasti dia hamilnya pasti sangkut apa gitu dia, sangkut ke organ apa. Tadi dia bilang kan, liver dia sakit kepala. Kita tahan dulu Sinseo, kita yang berikutnya. Halo, selamat malam. Ada Pak Andreas Lampung. Silakan Pak Andreas langsung dengan Sinseo. Pak Andreas. Keluhan apa nih Pak? Silakan. Saya sering sakit ya. Leher. Nah, sakit leher ya, dia ada beberapa jenis ya. Bisa lehernya kaku di sini, bisa pundaknya tidak enak, di tulang belakang sini yang leher itu tidak enak. Itu ada 2 masalah. Satu masalah adalah pengapuran jepit sarafnya. Kedua masalah dia punya pemudaran nyempit. Nah, ini dua-duanya biasanya tuh kebanyakan orang begitu, Pak. Nggak bisa hindar. Saya nggak mau tahu siapa nggak kena. Nggak ada. Jadi kita harus maintenance, tau nggak? Perbaikin, bukan hilangin sakit saja. Kita lebar pemudarannya, kapur dikeluarkan, nanti hilang semua tuh Pak. Jadi ada cara-caranya dan orangnya harus disiplin. Dia pastinya makannya sembarangan. Jadi harus disiplin dulu supaya jangan masuk baru yang lama dikeluarin dulu. Karena tukang keluar sampahnya itu tidak bagus kerjanya. Kenapa? Kebanyakan kerja. Kayak truk. Saya bisa 1 ton, yuk kasih saya 2 ton, nggak bisa angkat saya, nggak bisa angkat, tinggal. Nah tinggal di sini saya kepala kaku lehernya. Kalau sini kena sendi, jadi tergantung kamu kena di mana, ya nggak? Nah, itu nanti pengobatannya adalah bersihin. Jadi kita stop dari luar dulu, tidak masuk, yang dalamnya nanti dibersihin, dikeluarin. Nanti tidak kena saraf, hilang sakitnya itu, ya. Baik, artinya, jelas ya Pak ya? Artinya memang akan disembuhkan ataupun diobatin di pusat kemungkinan persoalannya untuk Pak Andreas di Lampung. Metabolisme nggak bagus. Baik, Pak Andreas di Lampung, saya informasikan silakan foto layar kacanya, di sana sudah ada call center Sinseo di Chandra yang bisa dihubungi besok jam 7 sampai dengan jam 12. Baik, kita masih akan terus berlanjut masih dengan Sehat Bersama Sinseo di Chandra. Kita akan break dulu saat kami kembali. Anda bosan dengan penyakit yang tak kunjung sembuh? Terapi Sinseo di Chandra, penyembuhan 100% herbal yang alami untuk penyakit kronis dan ringan. Sinseo di Chandra, ahli metode akupuntur, cikung, dan nutrisi yang alami akan memulihkan kesehatan Anda. Jadi biasanya itu manusia sebenarnya dapat penyakit itu tidak lain adalah dia punya pertama pola makan nggak benar. Jadi pola makan nggak benar akibatkan kita punya sistem itu capean. Untuk apa? Untuk bersihkannya itu. Kedua, pikiran. Pikiran itu timbul kenapa tau nggak? Pikiran itu kalau kita stres ya, kita marah, kita kesel, dia keluar hormon yang tidak baik. Makanya sistem manusia itu ya, dia bisa bikin baik, bisa bikin tidak baik itu gara-gara Anda. Nah, terus kalau kena liver, dia akibatkan kolesterolnya naik, pemudaran menyempit. Dia punya gejalanya apa tau nggak? Wow, di atas, pusing di atas, itu liver itu. Nah ini kayak begini, kita pengobatan bukan ngobatin, nah kita dilebarkan pembuluh meningkatkan dia punya daya tahan. Caranya dengan apa? Dengan nutrisi. Nah nutrisi ini dia ada arahannya. Kalau yang ini dia arahnya ke ginjal, pankreas, paru-paru, jantung, saraf. Kalau yang ini pencernaan. Pencernaan itu adalah peduli liver, pankreas, limpa sama usus.
Nah, kalau ini arahnya ke mata, terus saraf-saraf ya, dan dia perbaikin kulit karena damnya semua alamnya ini dari mutiara. Kalau dari ini dari jamur, ini jamur juga. Nah, ini semua bukan obat, nutrisi semua. Jadi pengobatannya dikasih nutrisi supaya meningkat daya tahannya itu. Dalam TCM ya, TCM adalah tradisional Chinese medicine. Jadi cara pengobatannya ada 3. Selainnya kasih nutrisi, kedua pakai gelombang. Jadi jantung koroner tanpa dioperasi, nanti pelan-pelan dibuka kembali, dia punya jantungnya pelan-pelan pulih kembali. Terus pakai satu lagi cara, akupuntur. Cara pengobatannya semua alamiah, tidak ada kimia, tidak ada antibiotik, tidak ada hilangin sakit, obat bius, tidak ada. Saya Harto Yuntoro. Saya punya keluhan ada di jantung atau di kantong kemih saya itu ada penyumbatan. Maka saya ke sini saya Juara Chandra ya. Setelah saya datang ke Juara Chandra, jadi saya punya aktivitas sudah lebih baik lagi ya, lebih sehat dan keluhan-keluhan udah lebih tidak ada. Jadi kita mau perbaikin pola hidup. Satu adalah makan. Kedua apa atau enggak? Pikiran. Ketiga olahraga. Shinsei Yuandi Chandra, ahli metode akupuntur, qigong, dan nutrisi yang alami akan memulihkan kesehatan Anda.